Terima kasih kepada Pak Bayu selaku dosen teknopreneur, dan terima kasih juga atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perjalanan usaha saya, yaitu saya buat itu mengenai kopi kreasi daur ulang. Jadi kopi kreasi daur ulang ini kami jadikan nanti itu sebagai lulur atau body scrub. Kan ampas kopi ini kan terkadang kan dibuang kayak tempat-tempat kopi di perumahan juga, dan dia akan merusak lingkungan. Nah, area kami itu adalah area makanan, industri itu agriculture and food processing. Nah, jadi masalahnya itu limbah ampas kopi itu kedai kopi menghasilkan limbah ampas kopi dalam jumlah besar, sering dibuang sembarangan, padahal limbah tersebut bisa bersifat racun bagi lingkungan. Nah, ampas kopi itu secara tradisional dilihat sebagai ampas atau sampah, bukan sebagai sumber daya. Kurangnya solusi pengolahan limbah berskala kecil yang mudah diakses dan tidak adanya insentif ekonomi bagi kedai kopi untuk mengelola limbah mereka. Nah, primary customer user itu ya ada companies, business to business itu mitra ESG dan FB Urban atau rantai kafe restoran besar yang fokus pada inisiatif lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Nah, impact-nya itu timbulan limbah ampas kopi besar mencemari lingkungan lokal dan mempercepat dekomposisi yang besar, membuat biaya operasional kedai konvensional lebih tinggi atau biaya pembuangan, dan pelanggan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi. Nah, alternatifnya itu membeli kopi dari rantai besar, mudah dan cepat, dan membeli kopi dari kafe independen atau kualitas baik, dan menggunakan produk kecantikan rumah tangga non kopi alami organik dari merek yang sudah mapan. Nah, kualitas kopi yang biasa aja, dan Risa merasa cemas. Nah, Risa ini salah satu customer kita. Dia merasa cemas karena limbah plastik atau ampas kopi yang dihasilkan masif. Kafe independen kualitas bagus tapi seringkali tidak memiliki cerita daur ulang yang jelas atau terukur. Produk organik lain mahal. Nah, target customer segmen dan persona primernya itu mitra ESG juga. Nah, customer jobs to be down the problem in identified itu. Jadi si customer kami ini harus mengkonsumsi dosis kafein yang efisien dan cepat sebelum bekerja. Jadi kayak kalau nggak ngopi gitu dia kayak kurang lah dalam kesehariannya. Nah, goals of the customer around the problem identified itu mencapai gaya hidup non limbah atau zero waste, dan etis itu mempertahankan kesehatan holistik dan produk alami dan bebas kimia, mendukung brand transparan, membuktikan bahwa konsumsi harian kopi dapat memiliki dampak positif dan terukur pada lingkungan. Nah, secondary itu mitra NFB yang membayar untuk solusi limbah. Oke, nah solution itu meliputi layanan WAAS dan business to business atau pengumpulan limbah, produk fisik, kopi, dan self care daur ulang. Yang ketiga itu ada SAA atau platform metrik ESG untuk transparansi dampak, dan outlet retail business to customer itu gerai penjualan dan pengumpulan limbah. Nah, how will it work? Itu yang pertama berlangganan, business to business berlangganan layanan WAAS. Yang kedua, kumpulkan ampas kopi di wadah kami. Yang ketiga itu terima laporan metrik ESG bulanan. Nah, kalau business to customer itu sendiri, yaitu yang pertama beli produk kopi atau lulur premium daur ulang.
Yang kedua itu pindai QR code untuk cek dampak sirkularnya. Oke, yang selanjutnya we will use yang pertama business to business itu Mitra SG, FB Urban itu menggunakan WAAS dan metrik SG. Nah, business to customer itu Risa Sadar Alam itu menggunakan atau mengkonsumsi produk daur ulang premium, kopi lulur dan lain-lain, dan pengecekan transparansi rantai pasok. Nah, fungsional benefitnya itu untuk business to business itu mengurangi biaya pembuangan limbah dan menyediakan laporan SG terverifikasi. Nah, kalau si Risa sendiri itu kopi atau produk self-care premium dengan performa terbaik dan jaminan rantai pasok 100% sirkular dan transparan. Nah, sosial atau emulation benefit itu untuk Risanya mengatasi zero waste Gold itu merasa bangga menjadi konsumen etis yang mendukung solusi daur ulang yang transparan. Nah, untuk bisnis to bisnis memperkuat citra merek sebagai pemimpin ESG, menarik pelanggan yang sadar lingkungan. Nah, Who Will Pay itu yang pertama, mitra ESG atau bisnis to bisnis itu membayar biaya langganan bulanan untuk layanan WAAS itu pengumpulan limbah atau laporan ESG. Yang kedua, Risa Sadar Alam atau business to customer membayar harga premium untuk produk jadi kopi lulur, sabun dan daur ulang. Oke, industri market macro trend itu climate atau environment itu regulasi ESG ciptakan permintaan WAAS business to business wajib dan metrik terverifikasi. Opposing trendnya itu biaya kepatuhan yang tinggi dan persaingan dari solusi daur ulang non coffee. Nah, industri mungkin lanjut aja itu prototype design. Nah, fiturnya itu wadah business to business bersensor IoT untuk metrik limbah produk business to business, lulur atau sabun minimal, dan QR code mockup untuk transparansi rantai sirkular, teknologi biopengolahan atau pengeringan atau fermentasi, dan web mockup itu HTML, CSS atau JS untuk metrik SG. Nah, which technology tool was used for building the prototype itu teknik bio pengolahan, pengeringan atau fermentasi untuk produk business to business, IoT mockup atau sensor limbah untuk business to business, web atau aplikasi mockup HTML, CSS, JS, Figma untuk menampilkan metrik dampak SG. Nah, kita lihat sendiri seperti inilah tampilan produknya. Mungkin langsung lanjut aja ke estimasi market size for the opportunity. Itu yang pertama ada TAM-nya itu ada 50 juta basis biaya limbah KP business to business. Nah, yang kedua itu ada SAM-nya itu 5 juta. Nah, untuk SOM-nya itu adalah 180.000. Nah, revenue model atau pricing itu primary segment mitra SG, secondary-nya mitra F&B, dan key offering-nya itu layanan wasted as a service, itu key offering-nya layanan pengumpulan limbah kopi terjadwal. Nah, untuk biayanya sendiri itu yang per tahun itu kami buat itu 768 juta berdasarkan 20 unit WAAS dikali 20 juta. Nah, yang kedua tahun pertama minimal 400 lit dengan asumsi konversi business to business 5%. Nah, cost revenue key assumption yaitu pendapatan revenue model business to business, targetnya 20 outlet, rantai KP harga jualnya 200 per outlet per bulan, pendapatannya itu 760 juta per tahun, asumsi konversi lead business to business 5% membutuhkan sekitar 400 lead kualifikasi. Nah, model business to customer itu targetnya 500 unit lulur kopi, harga jual rata-rata itu 10.000 dan pendapatannya itu 80 juta.
asumsi 10.000 dolar. Asumsinya korporasi itu adalah bisnis 1% membutuhkan 50.000 leads. Nah, biaya utama yaitu biaya akuisisi pelanggan CAC itu bisnis to bisnis dan bisnis to customer itu mencapai 550.000 lead. Biaya operasionalnya itu tuh gaji tim atau satu sales, biaya logistik, biaya pengembangan, biaya produksi, dan lain sebagainya. Metrik utama itu bisnis to bisnis, MRR itu monthly recurring revenue atau current rate atau dan LTV. Business to customer itu tingkat konversi e-commerce CAC. Nah, di sini metrik profit loss projection atau summary itu ringkasan proyeksi keuangan 3 tahun. Nah, metriknya dalam IDR atau juta. Pendapatan bersihnya itu 848. Tahun kedua 1272, dan boleh kita dilihat di sini. Jadi labanya itu total beban operasionalnya itu di 600 juta. Tahun kedua 770, tahun ketiga 990. Laba sebelum pajak itu adalah 68 juta untuk tahun pertama, 252 juta untuk tahun kedua, dan 568 juta untuk tahun ketiga. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan itu venture overview itu about our venture. Kopi kreasi daur ulang ini adalah pionir ekonomi sirkulasi yang mengubah limbah ampas kopi menjadi aset bernilai tinggi. Kami menghadirkan solusi WAAS, yaitu berbasis IoT untuk kafe, bisnis to bisnis, guna menyediakan data metrik ESG yang transparan dan akuentabel. Melalui teknik bioengineer, kami mengolah kembali limbah tersebut menjadi produk perawatan tubuh premium dan sirkular bagi pasar bisnis to bisnis dan yang sadar lingkungan. Dengan model bisnis hybrid yang inovatif, kami membuktikan bahwa profitabilitas tinggi dapat sejalan dengan pemulihan ekosistem, mengurangi sistem emisi metana dan dari TPA, dan menempatkan standar baru dalam tanggung jawab industri pengolahan pangan di era modern. Nah, this venture is important for society because krisis iklim. Ampas kopi di TPA menghasilkan gas metana yang 28 kali lebih berbahaya dari CO2. Nah, mengalihkan limbah ini adalah aksi iklim mendesak. Efisiensi nutrisinya 99%. Nutrisi kopi terbuang sebagai ampas. Nah, venture overview itu our team is motivated to work on this venture because motivasi kami itu, kami berakar pada keresahan terhadap kontradiksi industri kopi budaya yang membawa kebahagiaan namun meninggalkan jejak limbah yang merusak. Sebagai praktisi teknologi dan penggiat lingkungan, kami tidak puas hanya dengan solusi pengurangan. Kami ingin melakukan regenerasi. Kami mendorong oleh ambisi untuk membuktikan bahwa keberlanjutan adalah strategi bisnis yang cerdas, bukan sekedar biaya tambahan. Motivasi kami adalah membangun sistem di mana setiap cangkir kopi yang diminum berkontribusi pada pemulihan bumi, bukan kehancurannya. Kami ingin menjadi pionir yang menunjukkan bahwa teknologi IoT dan inovasi biomateri adalah kunci utama untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang nyata, transparan, dan menguntungkan bagi semua. Nah, untuk team member motivation to continue beyond the course itu adalah Zulkifli Senturi, itu saya sendiri sebagai CEO-nya, dan ada teman saya, ada Petro. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan saya, itu perjalanan saya tentang kopi kreasi. Saya Zulkifli Senturi, NIM 2027 Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan perjalanan usaha saya. Terima kasih. Selamat malam.